Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat pernyataan dari Bu Widya yang terbaru ya. Dengan gasnya sentilan-sentilan dan kritikan-kritikan keras dari Bu Widya. Seperti apa? Pernyataannya langsung saja kita saksikan. Di luar negeri meninggalkan rakyat Indonesia itu menurut pola pikirmu, karena apa? Banyak hasil-hasil mereka itu dikirimkan ke keluarganya yang ada di Indonesia ini, bikin keluarga mereka itu memiliki segalanya. Lah itu salah satunya ilmu yang mereka dapat, ya, uang yang mereka dapat untuk kesejahteraan keluarganya. Sementara di Indonesia, ya, sebelum kampanye janji-janji manis mensejahterakan rakyat Indonesia, contoh aja, nggak usah tabung aja dimerikin. Kalau yang kecil itu khusus orang miskin, ya kan, ditulis itu khusus orang miskin. Mantap kali itu, namamu tertampar di dunia itu sebagai orang miskin pengguna gas yang 3 kilo, ya kan? Sistemnya yang memalukan, yang menyengsarakan rakyat Indonesia ini, sistem yang ada di Indonesia saat ini, penggusuran sistem-sistem perumahannya, banyak perubahan. Yang tadinya rakyat Indonesia tenang-tenang menjadi amburadul, nggak tenang. Ndasmu kalau kamu bilang itu orang kabur-kabur di negara ini menjadi negara asing, itu bilang pengecut, ya. Anda yang punya nyali, bro, yang menurut saya itu pengecut. Anda seharusnya membuat edukasi konten rakyat Indonesia. Kalau bisa di TikTok, di media, di mana-mana itu membuat edukasi. Contohkan orang-orang yang di rakyat Indonesia nya bisa sejahtera kerja di luar negeri justru. Jangan dipersulit. Sistem di Indonesia ini mempersulit rakyatnya. Rakyat kecil nggak bisa berkembang apa-apa kalau sekolah standar keekonomiannya harus sekian baru dilayani. Pengobatan juga begitu, orang-orang di rumah sakit juga begitu, ya. Seperti apa banyak yang terlantar. Sistem, bro, di Indonesia membunuh rakyatnya, semakin tergencit di negara kita. Itu yang membuat ketidakpuasan rakyat Indonesia saat ini, ya, sehingga meninggalkan negara kita ini. Sistem yang dibuat ke pemerintahan sekarang itu kacau balau. Apalagi tentang perundang-undangan. Lihat di Palembang, ada orang-orang tuanya yang dibunuh. Polda pun tak pernah datang kunjungin atas kejadian yang diperbuat oleh anak buahnya. Gak ada. Iya, itulah dia saudara-saudara pernyataan dari Bu Widya. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana program pemerintah untuk membangun hingga 3 juta rumah itu baru ya dalam per tahun, saudara-saudara, dinilai bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 2,5%. Utusan khusus Presiden Republik Indonesia itu dalam bidang iklim dan energi, Hasyim Jojo Adi Kusumo, menyebutkan hal itu sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah hingga tahun 2029 mendatang, di mana itu mencapai 8%, saudara-saudara. Jika kami mencapai kondisi stabil 3 juta unit rumah per tahun, kami perkirakan kami dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kami sebesar 2% hingga 2,5% per tahun. Itu sudah lebih dari 8%, kata Hasyim ya dalam acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Rabu 19 Februari 2025. Nah, lalu hal itu juga, lanjut Hasyim, program yang akan dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan bisa mendorong bertumbuhnya sektor manufaktur dan mendorong kerjasama antara Indonesia dengan negara lain di sektor tersebut. Targetnya ini adalah awal yang buruk, tetapi kami pikir itu bisa dilakukan. Itu layak 3 juta unit rumah, per tahun selama 10 tahun ke depan. Itu targetnya 1 juta unit apartemen di daerah perkotaan, 2 juta rumah keluarga,
2 juta rumah keluarga tunggal di daerah pedesaan, termasuk desa-desa pesiar untuk para nelayan dan sebagainya. Kata Hasim, yang juga Ketua Satgas Perumahan, saudara-saudara. Lalu Hasim juga menyebutkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan program tersebut didukung dengan kerjasama Indonesia dengan berbagai negara. Salah satunya dengan Qatar, saudara-saudara. Pemerintah Qatar, saya sudah mengumumkan ini 2 minggu lalu. Pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk mendanai dan membangun 3 hingga 5 juta unit rumah per tahun. Tegas Pak Hasim ya. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana 3 juta rumah bakal dibangun Prabowo per tahun. Dan kita sudah menjelaskan juga efeknya seperti apa ya. Iya, terima kasih juga saudara-saudara buat kalian yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.